Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi dalam acara Blessing Night Online. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Dia malam hari ini. Untuk itu siapkan hati, tubuh, jiwa dan roh kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik bagi setiap kami. Engkau melihat setiap kami saat ini datang kepadamu Tuhan. Anak-anakmu rindu untuk menyembahmu. Lawat setiap kami saat kami menyembah Engkau. Biarlah setiap nyanyian pujian kami menyentuh surga. Setiap pujian nyanyian kami menyentuh hati Tuhan. Dan kami percaya malam ini pujian kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih. Kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap memuliakan Dia Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Yes Lord. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yang kami rindukan Tuhan, sebab ini yang kami nanti-nantikan ada dalam hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, ku mengangkat tanganku
bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Sembah Dia. Oh, haleluya. Sembah dalam hadirat-Mu, Tuhan. Mari saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada, mari sembah Dia. Hadirat-Nya memenuhi hatimu, hadirat-Nya memenuhi hidupmu. Saat kami menyembah, saat kami mengangkat tangan dan memuji, Yesus Kau hadir. Haleluya. Syukur, kami naikkan syukur padamu. Haleluya. Rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami rasakan jamahan-Mu saat ini. Hadirat-Mu nyata bagi setiap kami yang percaya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Yes Lord. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan bersama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati
kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yang percaya angkat tangan-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ya Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan pada saat ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk sepekan. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 21.00 di rumah masing-masing. Ibadah Raya Minggu New Normal secara offline di Gereja Jalan Tegal Sari nomor 60 Surabaya setiap minggu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore. Jemaat dapat mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang baik di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami menabur karena kami mengasihi Tuhan. Kami menabur karena kami mau meneladani setiap perkataan firman Tuhan. Kami menabur dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, Link Aja, GoPay, dan Dana. Tuhan Yesus memberkati.
Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan Tuhan firman kehidupan Tuhan. Kesaksian Tuhan dari hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu yang akan sharing Tuhan. Sehingga setiap kami semua akan menerima berkat Tuhan. Setiap kami semua akan menerima titik terang Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan antusias, dalam keadaan sehat juga pastinya. Dan meskipun pandemik ini belum berakhir, tetapi titik terang dari pandemik ini sudah terlihat, yaitu vaksin sudah ditemukan. Bahkan juga sudah didistribusikan kepada masyarakat Indonesia. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah menerima vaksin, tetap pakai protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Pakai masker selalu, rajin-rajin cuci tangan, dan juga social distancing. Nah, hari ini adalah hari yang luar biasa, yang istimewa. Karena saya kedatangan tamu yang sangat diberkati Tuhan. Shalom Pak Efron dan Bu Efron. Shalom. Haleluya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Efron. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu Pak Efron. Ya. Oke ya. Terima kasih untuk Pastor Joshua yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Shalom, sidang jemaat KAB. Puji Tuhan, nama saya Bapak Efron Daniel. Saya juga gembala sidang di Gereja Bethel Indonesia Bethesda di Jalan Mastrip. Saya juga mengajar di salah satu sekolah di wilayah Surabaya ini. Dan saya mempunyai istri satu, ya satu aja. Ya, saya punya anak dua, semuanya laki-laki, enggak punya perempuan. Ya, jadi anak saya yang pertama usia 26, yang kedua usia 23. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara untuk Pastor Joshua. Ya, jadi kita undang Pak Efron karena Pak Efron juga pernah kesaksian ya di hamba-hamba Tuhan di pelayanan KAB Peduli Kasih. Nah, Pak Efron ini positif COVID. Betul. Mungkin kapan Pak positif COVID-nya? Saya didiagnosa untuk positif COVID itu tanggal 31 Desember tahun 2020. Oh, tahun baru Pak? Tahun baru, tahun jadi baru. saya nggak mengalami tahun baru. Jadi nggak ngeliat kembang api Pak ya? Nggak melihat sama sekali. Oh gitu. Nah, gejala-gejalanya apa Pak? Mungkin bisa di-sharingkan supaya ini jemaat-jemaat KAB juga tahu apa yang harus aku lakukan kalau seandainya saya seperti ini gitu. Mungkin dari gejala dari Pak Efron. Oke, ya. Gejala pertama yang saya alami memang seperti pusing, seperti panas gitu ya. Tapi itu saya anggap pada waktu itu gejala itu sudah muncul kira-kira tanggal 15 Desember pada waktu Natal garis depan. Kebetulan Pastor Joshua yang khotbah itu. Nah, setelah acara itu saya merasakan badan saya itu enggak enak. Jadi pusing terus ya, tapi saya anggap itu hanya flu biasa. Akhirnya saya berikan obat seperti obat-obat flu biasa itu. Tapi kok enggak sembuh gitu ya. Nah, akhirnya saya mulai merasakan kok enggak enak gitu. Terus saya terus dalam kegiatan pada waktu juga melayani salah satu perusahaan pada waktu itu acara Natal, kebetulan saya khotbah juga, dan yang puncaknya itu saya mengadakan acara Natal gereja itu di Kediri, di Posarang, karena di Surabaya kan sulit untuk mengadakan acara itu. Nah, saya di sana full kegiatan sampai membaptis juga pada waktu itu karena kita cari kolam baptisan juga sulit. Saya baptis di sana, kebetulan ada kolam baptisan, ada 8 jiwa yang kita baptis pada waktu itu. Nah, dari situ setelah pulang, nah itu saya merasakan perut saya ini sakitnya luar biasa. Oh, justru di perut ya Pak ya? Perut, di perut. ya jadi lambung saya ini sakitnya yang luar biasa. Nah, pada waktu itu saya merasakan sakit, tiba-tiba ada teman yang pada waktu itu saya melayani Natal di perusahaan itu, Pastor. Nah, itu mengatakan,
Pak Efron coba dites rapid ya. Karena apa? Karena mungkin ada gejala-gejala ke situ. Akhirnya besoknya saya tes rapid, tapi rapid antigen, bukan PCR. Nah, pada waktu itu benar saya positif. Itu rapid antigennya yang di hidung atau yang pakai air liur gitu? Yang di hidung. Oh, di hidung berarti ya? Iya, jadi ketika saya dites rapid antigen itu saya positif, nah itu saya tambah drop. Jadi saya tambah drop, saya lemas, pokoknya enggak ada tenaga sama sekali, perut tambah sakit. Nah akhirnya saya lari, waktu itu saya minta tolong anak rohani kaum muda juga, itu untuk membawa ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu ternyata saya dikasih tahu bahwa rumah sakit ini enggak bisa terima. Karena rumah sakit itu memang full sudah untuk kamarnya itu tanggal 20, kalau enggak salah tanggal 30-an, tanggal 30 Desember. 30 Desember, iya. Cari rumah sakit penuh. Nah terus 31, dari 30 itu akhirnya saya pulang kembali, nah itu tambah parah. Oh, gitu. Tambah parah, akhirnya tanggal 31 Desember itu malamnya saya cari rumah sakit. Jadi saya waktu itu ada beberapa rumah sakit kira-kira tanggal 1 Januari itu saya cari rumah sakit di Surabaya semua full. Saya ditolak di 5 rumah sakit di Surabaya. Jadi semuanya itu full, semuanya enggak ada tempat untuk kamar untuk apa saya bisa mungkin isolasi di tempat itu. Mereka menolak apakah karena Pak Hefron positif COVID atau memang semua kamar penuh? Semua kamar penuh. Oh begitu Pak? Iya, jadi sampai akhirnya saya waktu itu ada bukan teman, anak kaum muda juga, dia mengatakan, gini aja Om, saya punya kenalan di William Booth, dia bilang itu, dibawa ke sana aja, coba ke sana. Akhirnya kita ke sana, pada waktu itu full juga IGD-nya itu. Nah saya sempat tunggu, saya sudah enggak kuat, saya ini ada di kursi roda karena sudah benar-benar lemes, sudah enggak. Sampai di kursi roda? Iya, saya di kursi roda, jadi enggak bisa duduk di tempat biasa, enggak bisa di kursi roda. Waktu itu istri saya bicara dengan salah satu orang juga yang nunggu, dia ngomong waktu itu, Bu, saya ini loh dari jam 4 sampai sekarang, ini saya belum masuk, saya belum dipanggil. Nah pada waktu itu juga saya kayak merasa, waduh ini aja jam 4 belum dipanggil lah, saya baru masuk jam berapa saya dipanggil, saya sempat pingsan. Sempat pingsan juga? Pingsan juga. Bentar, saya potong bentar Pak. Itu jam 4 pagi? Jam 4 sore. 4 sore pada saat itu jam berapa Pak? 7, iya. Iya jam 7, 8 malam. Jam 7 malam, jam 4 sore ada orang datang, jam 7 malam belum masuk? Belum masuk. Oke, ya oke, bisa dilanjutkan. Wow, ya sempat pingsan. Ya, akhirnya saya sempat pingsan, nah ini anak kaum muda yang ngantarkan saya ini langsung dia reaksi. Jadi dia langsung reaksi, jadi saya langsung dibawa karena saya sudah nggak bisa apa-apa. Langsung ditangani. Iya, langsung ditangani, langsung dicek jantung apa semuanya. Ya, dari situ akhirnya saya sadar saya diperiksa di situ. Nah, pada waktu diperiksa itu ya saya sudah nggak bisa apa-apa. Saya sempat dengar kabar gitu loh, katanya anak saya yang pertama itu dia katakan, "Pak, ternyata Bapak tadi di rapid antigen itu negatif yang antigen itu." Wah, saya seneng gitu loh ketika berarti bukan COVID gitu. Nah, maksud saya mau opname di William Booth. Nah, begitu saya di foto torak, ternyata paru-paru saya sudah ngeflek, putih semua sudahan. Nah, sudah sempat infeksi pada waktu itu katanya dokter, kenapa saya sampai pingsan? Karena panas saya sudah 39,1. 39,1? Iya, 39,1. Nah, pada waktu itu juga ternyata paru-paru saya ini tadi sudah flek putih semua, itu sudah jadi infeksi, sudah menjalar ke liver dan ginjal. Jadi sudah parah waktu itu. Makanya saya lemes sekali, nggak bisa apa-apa itu karena sudah masuk ke situ. Nah, ketika saya difoto torak, nah dari pihak dokter mengatakan, Bapak kelihatannya sudah positif.
Nah akhirnya dari pihak William Booth tidak berani untuk menerima saya. Waduh, waktu itu Pindah lagi. pindah lagi. Jadi pindah lagi, jadi aduh di mobil, aduh wis teler sudah. Sampai anak saya ngomong, "Pak, ini wis ndak ono kesempatan lagi, harus ke IGD Dr. Sutomo." Dr. Sutomo. Iya, Oke. akhirnya saya dibawa ke Dr. Sutomo, itu jam 7 pagi. Iya, RSAL ditolak, terus habis itu saya ke Dr. Sutomo, Oke. itu jam 7 pagi. Nah, dari jam 7 pagi saya di sana, tiba-tiba dokternya, istri saya yang menghadap dokternya, kami ada perintah dari atasan memang seluruh pasien COVID itu harus diterima. Jadi saya diterima, tapi untuk fasilitas ya seperti ini, jadi saya ditaruh di lorong. Iya, saya tahu itu. Nah, ditaruh di lorong. Orang buahnya Iya, itu Pak yang ya. buahnya itu apa namanya? Ada tempat tidur yang waduh berjejer gitu. Hampir tiap ya kalau nggak salah ya nggak sampai 1 jam ya. Itu ada mayat yang sudah digeletek. Ada orkestra juga ya Pak ya? Iya, Sana ngoro, belum yang batuk gitu ya Pak ya? Terus orang teriak nangis itu aduh rasanya itu ngeri ya. Jadi Tapi sempat di swab lagi Pak? swab. Di swab habis hasilnya? Hasilnya pada waktu itu saya masuk di IGD itu di swab, sorenya itu keluar hasilnya saya positif, CT saya 28. Oh sorry, berarti yang di William Booth itu antigen. Antigen. Di antigen sudah negatif, Iya. tapi habis itu tes lagi Torak. swabnya positif. Iya, yang Oh. positifnya itu di IGD Dr. Sutomo. Oh gitu. Iya. Nah, Iya. nah dari situ akhirnya saya sudah dinyatakan positif. Ya akhirnya saya dipindah di kamar. Nah kamar yang dikasihkan saya ini sebenarnya bukan kamar untuk khusus COVID. Oke. Kamar khusus penyakit menular. Soro ya. Bukan kamar khusus COVID tapi kamar khusus penyakit menular. Nah akhirnya dokter mengatakan ini enggak cocok wong ini orang ini sehat kok ditaruh di kamar penyakit menular. Nah saya ditaruh di situ cuma 1 hari akhirnya. Oke. Harusnya terus akhir dari situ dikeluarkan. Setelah dikeluarkan dari situ baru saya bisa mendapatkan kamar yang benar-benar untuk isolasi COVID. Nah, tapi dari kamar tersebut ya saya merasakan bahwa sendiri. Oh sendiri. Iya, Karena jadi nggak boleh dikunjungi. enggak ya, boleh, aduh, semuanya enggak boleh, orang yang masuk situ itu harus pakai APD semua. Pak? Kanan kiri gitu masih nggak ada yang bisa diajak ngobrol Pak. Waktu itu saya sendiri aja nggak bisa ngobrol loh. Oh, oke. Iya. Iya, oke. Saya wis lemes jadi saya nggak tahu kanan kiri saya siapa, sudah nggak bisa apa-apa sama sekali. Nah itu jadi hari pertama, hari kedua itu memang benar-benar saya merasa bahwa semuanya itu bagi saya itu tidak ada yang bisa menolong saya sudah. Jadi saya sudah merasa bahwa Tuhan ini saya, kalau memang Tuhan panggil hari ini juga saya berserah. Karena apa? Sudah nggak ada yang bisa nolong saya sama sekali. Gitu loh, hilang semua lah istilahnya itu. Saya hanya ke atas saja waktu itu, saya sudah berdoa. Nah sempat juga akhirnya dalam 1 hari 2 hari tersebut ketika saya mulai ditangani. Hari pertama itu saya sempat stres karena infus saya itu lepas, darah keluar semua. Nah dari situ tambah stres saya. Terus lah ya itu akhirnya di situ saya merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar luar biasa. Haleluya. Iya, saya di situ 2 hari, setelah 2 hari saya benar-benar menyerah waktu itu sama Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan, kalau engkau mau pakai aku, pakai aku. Kalau memang sudah waktunya, ya sudah, karena pada waktu di rumah sebelum saya berangkat untuk berangkat ke rumah sakit, saya sempat sudah pesan sama istri saya waktu nampingi saya, waktu itu mau ninggal saya katakan, "Mah, ojo jangan saya ditinggal, karena apa? Kalau sewaktu-waktu saya enggak ada nanti istilah bahasa Jawanya nilap gitu loh." Ya, saya sudah terasa, COVID itu memang, waduh, pikirannya dibuat gelisah, dibuat yang macam-macam luar biasa itu. Itu, Oke. Pastor.
Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin, Mungkin ya. dari Bu Efron, gimana? Ada tambahan mungkin yang mau disaksikan? Kan ini kan Bu Efron yang nganterin toh ya. Nganter apa enggak? Tunggu sebelumnya, apakah positif juga? Istri saya positif, anak saya yang pertama positif. Oh, juga ada efek enggak? Maksudnya seperti Pak Efron, gejala enggak? Atau OTG atau Ya gimana? mungkin bisa. Iya, karena saya kan sebelum sakit, waktu sakit kan saya yang nemani bapak, yang rawat. Terus waktu di IGD Dokter Sutomo juga saya yang nungguin, kan masih boleh ditungguin waktu di IGD. Nah itu juga kan masuk itu kan daerah virus semua ya. Iya, jadi waktu itu saya belum tahu positif. Tapi ketika Pak Efron sudah masuk di kamar isolasi, nah saya itu nunggu kok di ruang tunggu saya merasa nggak bau apa-apa, nggak bau. Terus makan juga nafsu nggak ada. Akhirnya saya bilang ke anak-anak saya, pas mama ini juga kena gitu. Terus akhirnya sama pihak Dokter Sutomo kita diberi surat untuk swab ke puskesmas. Ya, puskesmas. Akhirnya di swab di puskesmas, benar saya positif, anak saya yang negatif. Oke. Ya mungkin karena terpapar di daerah IGD tadi. Ya saya sempat bergejala karena nggak bau, nggak rasa makan, juga tulang ini rasanya sakit semua, kayak merotoli gitu. Ya terus juga gelisah gitu. Terus akhirnya ya kita konsultasi dengan gugus COVID ya, gugus COVID juga dengan ini GBI yang bagian COVID ya. Akhirnya sama istrinya Pak Harno itu kita diberi obat. Ya mungkin di situ. Ya jadi teratasinya di situ. Teratasinya di situ. Iya. Mungkin sedikit beberapa hari waktu yang lalu ada kesaksian juga jemaat yang kena COVID. Kan sempat swab di puskesmas. Nah ada biaya nggak? Kalau di puskesmas kita free. Free ya? Iya. Tapi itu antigen, PCR, berarti swab total yang ada Iya. VT-VT dan sebagainya. Iya. Nah ini juga masukan untuk seluruh jemaat mungkin yang kadang kan orang itu waduh aku swab mahal dan sebagainya. Berarti ada alternatif yaitu di puskesmas. Untuk pelayanan di puskesmas gimana Bu? Profesional Sangat atau? baik sekali. Sangat baik Iya. ya. Nah, Malah ini saya anjurkan kalau kita memang positif, lebih baik kita proaktif. Datang saja ke puskesmas supaya kita tahu bahwa kita ini terpapar atau tidak. Supaya cepat ditangani. Oke. Kalau Pak Hefron ini kan sudah mulai parah. Jadi sudah menyerang ke liver, ke ginjal. Nah kalau sudah ke situ nanti ujung-ujungnya kita akan ngamar lebih lama. Kalau seperti saya dengan anak saya sudah ngerasa-rasa nggak enak, sudah tahu kalau positif langsung diobati cepat ya. selesai. Ya. Puji Tuhan. Nah Bu pas nganter Pak Hefron, apa nggak ngedek Bu? Kan positif Bu. Ya kan lah sedangkan kita kalau keluar kan jangankan gitu, kita ke gereja enggak boleh salaman Pak. Iya. Nah ini kan ibu kan mesti nganterin, waduh ini nanti pas Pak Hefron COVID ini ya apa dan sebagainya. Gitu. Itu awalnya maksudnya sebelum ketahuan kalau ibu positif itu gimana Bu? Ya sempet takut juga, tapi mau nggak mau kan harus ditungguin. Ya. Harus ditungguin dan beberapa hari sebelumnya saya juga nggak pernah tidur karena bapak kan sakit ya. Jadi tidurnya kurang ya mungkin karena kondisi fisik saya yang lemah jadi virus itu mudah masuk. Tapi sebetulnya kita nggak perlu takut asal kita tetap protokol kesehatan, tetap menjaga stamina tubuh, nggak usah takut dengan COVID. Iya, ketakutan yang berlebihan itu tidak baik. Iya betul. Oke, ke Pak Hefron. Habis itu gimana Pak untuk proses pemulihannya? Nah, itu seperti apa Pak? Ya, Kan katanya juga sempat takut toh Pak, karena kan tiba-tiba yang kanan nggak ada satu. Ya betul, yang betul, kiri betul. meninggal. Itu gimana Pak? Ya. Kayaknya itu jarang didapati oleh pengalaman oleh orang-orang lain. Gitu, betul. Gini Pastor Yosua, jadi pada waktu saya masuk, setelah 2 hari itu saya mulai bisa berinteraksi ya, ada beberapa teman yang ada di sekitar tempat saya itu. Nah pada waktu 3 hari kalau enggak 4 hari itu di depan saya itu kena, itu dia ada komorbidnya diabetes. Ya itu cukup parah karena dia sudah
makannya aja sudah masuk jadi sudah disonde lah istilahnya itu di situ. Nah dari situ pada waktu malam itu waktu itu memang saya nggak bisa tidur. Dia teriak-teriak, dia kayak sambat gitu ya. Saya tahu, wah rasanya kayak berat sekali. Tiba-tiba paginya saya lihat dia sudah nggak ada. Saya tahu sendiri waktu dia teriak-teriak, dia kayak gimana ya istilahnya, mungkin kayak sakaratul maut mungkin istilahnya mereka itu. Saya tahu itu, waduh kasihan banget. Itu hari ketiga kalau nggak hari keempat. Setelah itu 2 hari kemudian sebelah kanan itu orangnya gede gitu, besar. Nah terus habis gitu dia juga gitu teriak-teriak. Nah ini komorbidnya dia hipertensi. Jadi dia teriak-teriak yang luar biasa. Tapi kalau yang sebelah kanan saya ini saya nggak tahu karena ada sekat. Kalau yang depan itu persis depan saya tahu. Nah seperti itu juga pagi-pagi ketika saya bangun ternyata banyak suster. Wah ini sudah sudah nggak ada juga. Nah terus nggak lama 2 hari lagi juga di sebelah kiri, nah ini kena paru-paru, komorbid juga. Itu jatuh pastor. Jadi begitu jatuh, kita ini yang di ruangan itu sudah teriak semua, sudah ngebel, tolong ini tolong. Nggak ada yang nolong karena memang peraturan dari kamar tersebut itu kalau bukan waktunya suster dokter masuk ke ruangan itu, nggak akan ditolong. Oh gitu? Iya, itu waktunya itu 2 jam. Jadi kalau umpama nggak waktunya suster atau perawat semuanya masuk, nah waktunya itu nggak ada yang nolong. Oh berarti bukan beda dengan kamar-kamar yang biasa itu Pak? Yang Beda, datang. iya jadi begitu di bel datang gitu, enak kalau seperti itu. Ini nggak bisa, jadi kita nunggu, iya persiapan pakai APD-nya apa gitu. Nah dari situ akhirnya pada waktu jamnya suster masuk dia ditolong tapi setelah itu kalau nggak salah waktu itu setelah maghrib dia sudah nggak ada juga. Jadi kanan kiri depan itu sudah Kanan, pergi kiri, semua. Iya. Untung belakang tembok ya Pak? Belakang ya? tembok. Oh, iya. Lah dari situ itu saya merasa lah aku tinggal di tengah-tengah. Ya sempat juga gitu loh, tapi saya sangat bersyukur itu karena dukungan dari rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang ada di GBI itu luar biasa. Haleluya. Terus teman-teman dari Diklat itu juga mendukung kita luar biasa. Jemaat juga mendukung doa, semuanya ini mendukung, telepon, ada yang kasih semangat, Pak Efron gini. Itu yang membuat saya itu merasa ada semangat. Ada semangat untuk saya harus sembuh. Doa orang benar besar. Iya, saya harus sembuh. Nah dari situ juga saya merasakan bahwa pentingnya kita itu istilahnya itu bersama-sama komunitas dengan gembala-gembala itu mungkin di situ. Itu yang saya rasakan. Saya potong sedikit. Iya. Pak Efron ada penyakit bawaan mungkin seperti apa? Mungkin diabetes atau kolesterol atau apa? Atau tidak ada riwayat penyakit Pak? Puji Tuhan, waktu itu memang saya sempat karena beberapa hal istri saya juga seringkali ngomong juga check up gitu ya. Waktu itu memang saya agak khawatir di diabetes. Nah waktu itu, tapi ketika saya masuk di IGD itu saya kan di check up semua kan. Ya. Puji Tuhan saya nggak punya penyakit apa-apa sama sekali. Ya jadi jantung, paru-paru, diabetes, semua ginjal itu semuanya normal. Sampai ada dokter yang mengatakan ya paru-parunya bapak ini bagus gitu ya. Bapak bukan perokok ya. Nah terus ada temen ngomong, pendeta kok ngerokok. Iya. Yo gak mungkin lah katanya. Iya. Jadi saya di situ memang terkenal pendeta memang gitu. Jadi dari situ akhirnya dokternya bilang, oh ya pantes kalau gitu. Nah ya itu yang bisa saya sampaikan. Nah gitu. setelah itu Pak, untuk tiba-tiba lama-kelamaan badannya tambah sehat, tambah seger gitu. Betul. Berapa lama Pak untuk sampai bisa pulang kembali? Saya di rumah sakit
Dr. Sutomo itu 12 hari. Dan pasien yang paling jadi gini, saya masuknya di ruangan itu yang terakhir kan, otomatis kan. Tapi saya keluarnya dari rumah sakit itu paling cepat. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Karena apa? Karena kebanyakan yang ada di dalam kamar, di dalam ruangan itu minimal 20 hari. 20 hari ke atas, ada yang 1 bulan. Nah, yang perlu saya tambahkan, seperti tadi istri saya juga mengatakan bahwa di puskesmas itu gratis. Nah, ini di Dr. Sutomo juga gratis semua, free semua, iya. Asalkan KTP Surabaya. Oh, Jadi wow. aduh alat-alat saya katakan memang kalau memang mungkin ya, jangan merasa bahwa oh ini rumah sakit umum atau apa ya, karena apa, alat-alatnya luar biasa, Pastor. Ini sorry Pak, Iya. tanpa BPJS Pak? Enggak, Oh nggak pakai BPJS? enggak, Pokoknya Kemenkes itu. Surabaya langsung masuk gitu? Masuk, Oh, keluar ya kita nggak keluar apa-apa sama sekali. wow, wah ini juga. Dokter terus ini obat-obatnya itu obat-obat yang bagus. Ini Gitu. loh Pak, repotnya sosial media Pak. Ya, kena COVID 300 juta gitu loh Pak. Kena COVID 500 juta. Kan gitu toh Bu kalau di WA. Padahal swab puskesmas negara ambil bagian. Bahkan di Dr. Sutomo Iya, semua juga free. free. Nah ini juga masukan yang buat seluruh jemaat. Wah, Free. iya, Terus iya. fasilitas juga untuk kamar juga bagus saya katakan. Terus saya ditangani dokter 2, jadi dokter paru-paru dengan dokter pencernaan. Terus fasilitas seperti alat-alatnya itu kayak seperti kalau waktu saya di William Booth itu foto toraknya itu dalam ruangan gitu ya. Jadi terus hasilnya itu cukup lama. Kalau di Dr. Sutomo, foto toraknya itu bisa dibawa ke kamar-kamar gitu. Jadi kita tinggal tidur gitu aja. Setahu gitu. saya Dr. Sutomo kan memang paling lengkap ya. Setahu Iya, saya betul. gitu. Dan itu saya rasakan bahwa luar biasa ya kalau fasilitas yang diberikan oleh rumah sakit itu. Berarti Pak Efren cukup lama ya Pak ya? Dari tanggal 15 ya Pak ya? Tanggal 15 Desember. Itu Gejala-gejalanya. rasanya, ya. Rasanya Iya. sampai selesai pulang free bebas itu Iya. kapan Pak? 28 Januari. 28 Januari cukup Iya. lama ya perjuangan. Enggak, jadi gini, saya waktu di rumah sakit itu kan 5 hari sekali itu kan ada swab. 5 hari sekali itu ada swab PCR. Pertama saya 28. Iya, Siti saya 28. Terus swab yang kedua itu 31. Oke. Nah, 31, swab yang terakhir itu 35,8. Dan itu saya katakan mujizat. Karena banyak orang yang mengatakan, loh Pak Pendeta ini cepet ya gitu loh. Hati yang gembira. Hati yang gembira. Nah. Jadi yang memang saya rasakan bahwa dukungan dari hamba-hamba Tuhan itu luar biasa untuk saya untuk semangat itu. Nah pada waktu itu dokternya bilang sama saya, Pak Pendeta ada kabar gembira gitu. Wah Bapak ini luar biasa ya gitu. Nah terus akhirnya loh memang kabar apa dokter, saya bilang gitu. Bapak hasil swab yang terakhir ini 35,8. Nah Bapak dengan hasil CT yang seperti ini itu tidak boleh lagi di kamar. Ya, karena gini 35,8 itu sudah tidak menular. Nah tadi saya tidak bisa tidak menular tapi bisa tertular. Oke. Nah akhirnya dari dokter mengatakan Bapak harus keluar. Pak Pendeta harus keluar. Nah ditawarin waktu itu satu hotel RS Haji, yang kedua rumah sakit Indrapura, yang terakhir itu yang di Benowo di Tandes BPLT itu yang baru itu. Nah tapi terakhir dia mengatakan menurut Pak Pendeta yang paling nyaman di mana? Ya saya jawab ya pulang. Nah, saya pulang ke rumah itu paling nyaman, saya bilang gitu. Nah terus akhirnya oke, kalau memang Bapak mau pulang, Ibu aja suruh menghadap ke RT RW, boleh tidak gitu loh. Kalau memang boleh silakan Bapak pulang. Nah, isolasi mandiri di rumah. Akhirnya puji Tuhan, saya juga doa Tuhan,
saya pengen pulang Tuhan, saya cuma gitu aja ya kan, karena saya sudah sehat dan dari beberapa orang yang ada di ruangan itu yang paling sehat saya sudah bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana. Buat apa saya di situ kan lama-lama, terus akhirnya saya dapat kabar dari istri saya, ternyata Pak RT, Pak RW ngizinin. Enggak apa-apa, asal satu tidak boleh keluar dan tidak boleh terima tamu. Oke. Nah akhirnya saya pada waktu itu, ya puji Tuhan akhirnya saya boleh pulang, tapi masih isolasi mandiri 14 hari. Nah ketika 14 hari itu saya kontrol lagi tanggal 28 Januari sudah dinyatakan negatif. Puji Tuhan, Yeah. beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bu, ada yang mau ditambahkan mungkin? Pak, ada yang ditambahkan? Mungkin itu Pastor Oke, yang bisa saya sampaikan gini aja. COVID itu memang ada. Ya. Ya di mana-mana COVID itu memang ada. Tapi yang jadi masalah adalah kita nggak perlu takut, itu aja. Apalagi terus sampai nggak ibadah, nggak ke gereja. Menurut saya di gereja pun ya kalau kita memang waktunya kena, ya itu aja, ya kan. Nah dari situ harapan saya cuma satu, kita harus terus meminta pertolongan kepada Tuhan karena Tuhan itu adalah sumber pertolongan kita. Amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini Pak, saya minta kata-kata terakhir untuk Pak Efron, untuk jemaat KAB yang mungkin terpapar, yang sedang sakit COVID, atau mungkin ada family yang sedang ada COVID. Nah mungkin kata-kata menguatkan mereka. Iya, oke. Untuk jemaat KAB yang mungkin hari ini ada yang terkena atau mungkin family ada yang terkena, pesan saya cuma satu, tetap semangat, itu aja. Yang kedua, makan yang banyak. Jangan sampai tidak makan, karena saya kenapa sampai kena gejala yang bisa sampai opname itu karena saya tidak bisa makan, jadi muntah, mual. Nah, yang terakhir, yang ini sebenarnya yang pertama, jangan lupakan Tuhan, terus berdoa, meminta sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan yang luar biasa. Gitu. Untuk yang belum terpapar Pak, yang masih sehat. Nah. Untuk yang masih untuk yang masih sehat, saya pesan tetap prokes ya. Jadi jangan menganggap bahwa apalagi sekarang ini ada vaksin, wah rasa-rasanya sudah bebas ya. Habis divaksin terus jalan-jalan ke mall ini ya. Jangan ya, walaupun sudah divaksin ya saya bersyukur juga kalau menurut data bahwa yang positif di Surabaya banyak yang turun, rumah sakit banyak yang kosong, bukan yang kosong, berkurang. Nah, tapi jangan terus menganggap bahwa ini sudah bebas, belum, saya katakan masih belum. Tetap prokes ya, jadi pakai masker, hand sanitizer, hindari kerumunan, sering mencuci tangan, nah itu yang harus kita lakukan. Ya jaga stamina yang paling utama, itu aja Pastor Joshua. Kalau saya bilang itu istirahat yang cukup. Betul. Olahraga yang cukup, makan yang enak. Terima kasih Pak Efron. Mungkin Pak Efron bisa berdoa untuk setiap kita semua. Oke, iya. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, jikalau pada sore hari ini kami boleh berbincang-bincang mengenai COVID ini Tuhan. Kami bersyukur, kami diberikan kesempatan Tuhan untuk senantiasa untuk tetap melayani Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam pertemuan ini kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Joshua. Tuhan Kau memberkati pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, istri, anak-anaknya. Tuhan memberkati semuanya. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Yohanes Gunawan. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Memberkati hamba-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, jauhkan dari segala macam penyakit, terutama virus corona Bapak. Tuhan memberkati pelayanan di tempat ini, KAB ini Tuhan memberkati Bapak. Apapun yang menjadi pergumulan di tempat ini Tuhan, kami mohonkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan, kerinduan dari Bapak Gembala di tempat ini untuk membeli tempat ini Tuhan. Tolong Tuhan,
Kami yakin percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan semua dan tempat ini dapat dibeli Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan untuk hamba-hambamu yang membantu pelayanan di tempat ini Tuhan, yang senantiasa setia Tuhan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami tidak bisa menyebutkan mereka satu persatu, tetapi Tuhan memberkati mereka semuanya Bapak. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan, semuanya Tuhan Kau memberkati. Demikian juga jemaat di tempat ini Bapak, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala macam bahaya, penyakit apapun Tuhan, terutama virus corona ini Tuhan, Engkau mau campur tangan dengan luar biasa. Berkati Tuhan jemaat-Mu di tempat ini, berkati di dalam pekerjaan usaha apapun Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapak dalam surga, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang terlibat pelayanan pada sore hari ini. Tuhan, baik itu yang soundman Tuhan ataupun yang lainnya yang terlibat Tuhan di tempat ini, berkati mereka semuanya Bapak. Berkati keluarga, anak-anak semuanya Tuhan Engkau memberkati Bapak. Terima kasih Bapak dalam surga, demikian juga Engkau memberkati untuk yang saat ini melihat Tuhan Blessing Night ini Tuhan, yang saat ini ada, Tuhan memberkati mereka semua. Setiap masalah pergumulan apapun yang saat ini dialaminya, Tuhan Kau mau campur tangan. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Yang saat ini mengalami kesulitan di dalam masalah ekonomi, Tuhan berikan jalan keluar Bapak. Demikian juga yang mengalami ikatan apapun, Tuhan lepaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dalam surga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pak Efron, Bu Efron. Tuhan Yesus berkati. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ada beberapa pengumuman ya, yang pasti bahwa tanggal 2 April tahun 2021 kita akan bersama-sama merayakan ibadah Jumat Agung. Ya, tolong dicatat, ibadah diadakan 2 kali, yaitu jam 9 dan juga jam 5 sore. Ya, tanggal 2 April persiapkan hati Bapak Ibu, ajak teman, ya, ajak saudara, dan ibadah hanya dibatasi 70 seat saja. Karena kita masih dalam suasana new normal. Saya rasa ada yang lain, mari kita berdiri bersama-sama, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau, sehingga apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.